sebagai sebuah institusi intelijen negara punya oknum yang tidak hanya menjadi intel tapi juga menjadi peneror bahkan menyerang publik. Bagaimana memahami itu Pak Mahfud? Mata rantai kendalinya tuh terletak di mana? Sampai ke pimpinan atau sampai di sini atau sampai di mana? Atau oknum kan gitu kan. Ini kan kelihatannya diarahkan ke oknum. Tim advokasi untuk demokrasi. Dalam penelusuran mereka setidaknya ada 16 orang yang terlibat. Ini operasi intelijen. Pak Mahfud sependapat itu? Ya, mungkin kita perlu minta presiden membentuk tim pencari fakta. Untuk kebaikan kita lah, bukan untuk mencari-cari kesalahan sebuah institusi. Anak muda videografer di Sumatera Utara, Pak. Amsal Kristis itu pun namanya. Iya. Itu tragedi hukum juga. Apa Pak tanggapan Pak Mahfud? Menurut saya, kejaksaan tuh ceroboh itu. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak menguasai, tidak mengikuti kasus itu sejak awal. Sehingga jawabnya gelagapan gitu. Jadi kalau soal perhitungan ini yang dilakukan dalam kasus si Tepu itu boleh siapa saja gitu, apalagi inspektorat. Tapi itu yang tidak wajar tadi, dia bukan pejabat, ini urusan perdata, kemudian penghitungannya aneh-aneh. Menghitung nol kok seenaknya menghitung nol gitu. Kan perdata boleh. Artinya Mas. standar auditnya yang bermasalah juga kan Pak? Kalau terjadi kesalahan itu kan pada pejabatnya, bukan pada si Tepunya. Kalau begitu nanti membunuh kreativitas orang. Iya. Halo, saudara semua. Senang ya bisa menyapa dan bertemu lagi di podcast Terus Terang. Di forum podcast ini saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang. Juga berbagi pandangan tentang masalah-masalah yang terkait dengan politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillah. Oleh sebab itu, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Kita mulai. Silakan. Mau tanya apa? Pak Mahfud, selama libur Lebaran dan setelah Lebaran ini ada beberapa kasus hukum yang ramai, Pak. Follower Bapak itu bikin Bapak nanggapin. Nah ini episode pertama setelah Lebaran kita akan tanyakan kepada Pak Mahfud. Jadi kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras, Andri Yunus, makin hari makin besar. Ini hari ke-18, belum jelas siapa pelakunya, meskipun diduga keterlibatan Bais, tetapi kemudian sampai sekarang belum jelas. Itu akan saya tanyakan kepada Pak Mahfud. Komnas HAM juga belum memutuskan apakah ini pelanggaran HAM atau bukan, juga dikritik, sampai sekarang belum ada. Lalu yang ramai tentang Amsal Si Tepu, videografer di Sumatera Utara sana, di Karo, juga ramai sekali karena diputuskan atau didakwa oleh jaksa melakukan korupsi, padahal dia pembuat, penyedia jasa. Nah, Pak Mahfud akan menanggapi itu semua. Pak Mahfud, saya mulai dengan Andri Yunus, Pak, yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit karena disiram air keras. Saya tahu Pak Mahfud mencermati itu karena saya tahu waktu itu Pak Mahfud sedang berada di Singapura kalau nggak salah, Pak, ya, dan dapat kabar itu. Kali ini kesempatan Pak Mahfud untuk menjelaskan panjang tentang pandangan Pak Mahfud tentang kasus itu. Pertama, kali ini saya ingin mengapresiasi Polri ya, yang bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Saya tidak bicara ini hari ini, saya sudah mencuit itu 3 hari sesudah kasus itu. Tanggal 12 berarti Bapak mencuit tanggal 15 ya? Tanggal 15 Maret? Iya, tanggal 19. Tapi 19. Begini ceritanya. Ketika peristiwa itu terjadi, saya sedang di Singapura. Yeah. Bertemu beberapa teman, termasuk beberapa mantan perwira tinggi Polri. Diskusi kita saat itu meyakini bahwa Polri akan mudah mengungkap kasus ini. Ketika masih di Singapura, Bapak mau mendiskusikan sama teman-teman begitu? Iya. Polri pasti mudah mengungkap kasus ini, karena itu masalahnya sederhana. Polri punya keahlian yang luar biasa untuk mengungkap kasus seperti ini. Dan betul, hanya 2 hari kemudian Kapolri mengumumkan kan, sudah ditemukan pelakunya. Sebelum itu kita sudah tahu dengan fotonya, dengan nama-namanya bahkan. Polri yang begitu tuh cepat, asal jangan diganggu gitu.
Nah, asal jangan diganggu. Iya. Ini artinya saya mau follow up, ada potensi penggangguan berarti untuk kasus ini. Mau nggak Pak? Iya, Lanjut dulu. gangguan tuh ya ada saja dari institusi lain, mungkin dari politik, mungkin yang biasanya mengganggu kalau dari politik tuh persoalan-persoalan demokrasi pada umumnya, kemudian persoalan korupsi terutama itu sering tersendat-sendat gitu. Yeah. Tapi kalau yang soal-soal begini nih udahlah Polri jagonya saya kira. Dan itu betul. Oleh sebab itu lalu sesudah itu saya mencuit kan, sebelum masalahnya terlalu ribut saya bilang sejak awal sama yakin nih Polri bisa, dan 2 hari sesudah itu memang ketemu lengkap dengan anunya kan. Dulu yang kasus pengeboman Polsek di Jawa Barat itu kan juga begitu kan, Di Bandung. di Bandung Iya. itu ya. Itu Pak Mahfud datang waktu itu kan? Iya, ya? saya datang Iya. nengok. Sebagai Menko. Itu dilacak aja ini CCTV-nya di sini, lalu belok di mana CCTV di sini gimana sampai ketemu ke Jawa Tengah, ketangkap semua. Oleh Apalagi Polri. ini kasusnya di Jakarta terang benderang, Apalagi Pak. cuma ini, Jalannya gitu. di mana? Gitu Kalau ya. ini ditangani oleh Polri ya menurut saya ya bagus juga anunya. Tapi Polri memang dalam kasus hukum ini Polri cukup mengungkap sebagai kejahatan, sebagai tindak pidana. Nah, sekarang urusannya pengadilannya kemana? Itu yang sekarang kita Saya akan follow up soal pengadilan, Pak. Tapi sebelum ke situ, saya tertarik dengan kata Pak Mahfud tadi, asal tidak diganggu. Saya menangkap itu karena ini kaitannya dengan BAIS TNI, Pak. Kan pada saat yang sama, hari yang sama ketika polisi mengumumkan, juga Puspom TNI mengumumkan, Pak. Ya, nama-namanya meskipun ada yang mengatakan bahwa tidak sama inisialnya, tetapi apapun lah bahwa pimpinan TNI ya waktu itu mengatakan bahwa ini diduga yang terlibat adalah anggota BAIS, 4 orang. Apakah karena itu Pak Mahfud merasa bahwa sejago-jagonya polisi, tapi kalau urusannya dengan militer ya sudahlah pasrah, nanti akan diselesaikan oleh militer, gitu kira-kira, Pak? Iya, itu salah satu ya dari hambatan antara Polri itu ya politisasi, melibatkan diri dalam politik dan sebagainya itu hambatan. Tapi kalau teknis penyidikan ya resersenya bagus Polri sejak dulu lah bagus. Nah, oleh sebab itu saya kira tinggal ininya. Nah, bahwa hubungan dengan TNI memang terasa ya. Saya kira tidak bisa ditutupi, siapapun tahu ya. Polri dengan kejaksaan tidak sinkron. Polri dengan TNI tidak sinkron. Ini pengalaman gitu. Bapak jadi Menko Polhukam ya? Lah, Terasa iyalah, sekali ya? Terasa sekali waktu saya jadi Menko Polhukam. Dan sekarang pun masih terasa kan. Dalam kasus ini pun kan tolak tarik nih. Tarik menarik nih di tingkat publik dan tingkat pemerintah. Bagaimana nangani ini? Kan gitu. Itu kan baru muncul beberapa tersangka ya. Padahal hasil menurut saya Polri lebih banyak dari itu yang terlibat karena itu Polri pasti menemukan itu. Apalagi penyidik swasta seperti bocor halus misalnya kan sudah menemukan secara halus. Penyidik swasta mereka itu ya? Iya, tetapi juga akurat penjelasannya itu di sini diintai di portal ini ditunggu. Artinya sebenarnya sudah tela, tinggal kita mau membiarkan ini ndak yang mengganggu pembangunan demokrasi ini. Masyarakat sipil itu kan salah satu unsur penting dalam pembangunan demokrasi. Tidak ada suatu negara demokrasi betul kalau masyarakat sipilnya itu lemah. Dan kita pernah berhasil menggunakan masyarakat sipil untuk melakukan reformasi, termasuk mereformasi Polri. Pada waktu itu mereformasi TNI dan sebagainya kan semuanya dari masyarakat sipil kan. Negara sendiri pada waktu itu ya terpaksa melakukan itu dan juga dibantu oleh tokoh-tokoh Orde Baru pada waktu itu yang reformis gitu ya, seperti Pak SBY dan sebagainya ya, yang membuat konsep reposisi dan reformasi di TNI yang kemudian memisahkan TNI Polri sipil militer ya gitu kan. ya. Dan pada waktu itu kan yang banyak masyarakat sipil. Nah, oleh sebab itu ya mari kita selesaikan ini baik-baik menurut saya. Lebih baik dibongkar semuanya, tidak boleh ada yang ditutupi gitu. Kalau kita ingin baik, kan gitu. Ya, tim advokasi Pak
Tim Advokasi untuk Demokrasi itu kemarin mengumumkan dalam penelusuran mereka, ini setidaknya, jadi bukan 2 orang atau 4 orang, dalam penelusuran mereka setidaknya ada 16 orang yang terlibat. Iya, Artinya kesimpulannya bahwa ini bukan urusan 1-2 orang, ini operasi intelijen. Pak Mahfud sependapat itu? Iya, saya sependapat bahwa ini operasi intelijen, apalagi oknum-oknumnya memang dari BAIS, iya kan? Bagian intelijen strategis. Iya, diakui oleh BAIS sendiri. Iya. Memang tidak semua kalau oknum BAIS mesti operasi intelijen, tapi kalau ini rangkaian ceritanya dan temuan-temuan yang dilakukan oleh para investigator, baik yang Polri maupun yang swasta seperti Bocor Halus, Taut tadi ya, dan teman-teman dari LBH dan sebagainya itu kesimpulan ya memang ya tidak bisa tidak, ini operasi intelijen untuk pelemahan demokrasi karena isu-isu tertentu. Saya sependapat dengan kesimpulan itu, tapi nanti ini kesimpulan berdasar fakta lapangan. Nah, nanti hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya harus mengungkap dengan benar kalau kita ingin baik. Kita ingatlah pidato Pak Prabowo ketika dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober. Salah satu yang dikatakan dengan tegas, Intel harus profesional. Intelijen tidak boleh menginteli rakyatnya sendiri. Yang diinteli itu musuh negara. Kan gitu. Tidak boleh nginteli rakyat, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang misalnya kalau benar yang disimpulkan oleh berbagai pihak ini, itu merupakan operasi intelijen karena terkait dengan sikap-sikap politik tertentu yang ditunjukkan oleh si korban, oleh Andri Yunus misalnya, kan orang mengaitkan ke situ, gitu. Dan itu nanti harus diungkap di pengadilan. Bagaimana Pak, sebagai sebuah institusi intelijen negara, punya oknum yang tidak hanya menjadi intel, tapi juga menjadi peneror, bahkan menyerang publik. Bagaimana memahami itu Pak Mahfud? Dalam konteks kita sekarang, demokrasi sedang kita upayakan untuk hidup sehat gitu ya. Gimana? Ya itulah masalah dan strategi kita. Sebenarnya sih, intelijen itu kan bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan negara. Tapi untuk menyelamatkan negara, termasuk membuat teror, membuat pancingan, menyamar, dan kalau ketahuan pura-pura gila itu sudah standar. Kalau kamu ketahuan bahwa kamu pura-pura gila aja, gitu. Itu sudah ada aturannya. Tapi jangan-jangan argumentasi menyelamatkan negara sehingga menyerang orang. Nah itu dia. Argumentasi menyelamatkan negara itu harus dikendalikan oleh pimpinan intelijen yang bersangkutan. Kalau soal lalu meneror, mengirim kepala babi dan sebagainya itu, yang itu objeknya atau yang menjadi korban itu adalah masyarakat sipil yang tidak ada kaitannya dengan urusan politik, sama sekali tidak membahayakan negara, itu sebenarnya merupakan kejahatan yang harus diungkap di pengadilan. Nah, orang mengatakan sekarang bahwa sebaiknya polisi yang terus menangani kasus ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa harusnya diambil oleh Bareskrim gitu ya. Jangan diselesaikan oleh militer. Apa pandangan Pak Mahfud? Secara kewenangan memungkinkan nggak itu dilakukan? Enggak memungkinkan. Tidak memungkinkan? Tidak memungkinkan. Jadi begini ya, di Undang-Undang Dasar itu pasal 24 kan sudah disebutkan bahwa Mahkamah Agung itu sebagai lembaga peradilan terdiri dari 4 lingkungan. Lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan militer ini memang ada sebagai sebuah lingkungan tersendiri yang itu sebenarnya kewenangannya menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Dulu termasuk Polri, TNI dulu kan. Nah, tapi kemudian Polri menjadi sipil. Jadi peradilan militer itu memang ada. Nah, tetapi begitu reformasi kan diatur kembali. Polisi ini sekarang jadi sipil, sehingga pengadilannya ke sipil. Tidak ada pengadilan kepolisian. Ya polisi melanggar ya pengadilan sipil, peradilan umum. Nah, yang militer itu sebenarnya sudah diatur, Pak. Yang militer itu bahwa peradilan militer itu hanya mengadili anggota TNI, bukan sipil. Anggota TNI dalam kasus-kasus yang menyangkut tugas kemiliteran. Artinya kejahatan biasa seperti itu seharusnya menjadi peradilan sipil.
gitu. Peradilan umum seharusnya gitu. Betul. Nah, dan itu sudah lama disepakati. Di awal tahun 2000 kan sudah disepakati tuh bahwa peradilan militer itu harus pindah ke peradilan umum untuk hal-hal, meskipun yang melakukan tentara kalau pembunuhan, perampokan, apa itu kan bukan masalah tentara tuh kan. Ada seorang angkatan laut nembak bos perusahaan di mana itu. Gitu kan harusnya ke peradilan umum, bukan peradilan militer. Apalagi objeknya sipil gitu Pak ya, seperti kasus sekarang. Sekarang korbannya sipil, pelakunya militer. Menurut hukum, itu tetap peradilan militer. Karena apa? Karena kesepakatan dan kebijakan yang kemudian menjadi dasar TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 pada waktu itu masih disertai dengan aturan peralihan. Peralihan kewenangan peradilan umum untuk mengadili oknum-oknum militer yang melakukan kejahatan umum itu baru bisa dilakukan sesudah undang-undang peradilan militer itu direvisi. Nah, ini sampai sekarang tidak direvisi. Sekarang belum direvisi. Dan sudah beberapa kali masuk di dalam prolegnas, tidak jalan. Apa kendalanya? Gitu. Ya, resistensi dari pihak TNI tentu saja masih menginginkan, pokoknya kalau TNI apapun, meskipun itu urusan bukan disersi misalnya, yang biasa dianggap urusan TNI itu misalnya disersi, membocorkan rahasia negara kepada lawan, menjual senjata milik TNI, macam-macam gitu. Kalau pembunuhan gitu ya, penganiayaan seperti ini kan idenya tuh harus ke peradilan umum, idenya harus ke peradilan umum. Tapi sekarang secara formal undang-undangnya belum diubah dan belum bisa diubah. Saya tidak tahu ya kenapa misalnya DPR dan partai politik gitu ya kok tidak segera melakukan itu sejak tahun 2000 loh. Ya tahun 2000. Sejak tahun 2000. 26 tahun Pak ya? Iya. Iya. Itu juga menjadi kendala di dalam masalah ini. Artinya tapi kalau nanti dari 16 orang ya, yang terlibat katanya dari 16 orang itu ada sipilnya, pelakunya ya, bukan korbannya. Bisa dibuka dari sipil itu? Bisa diajukan dari situ. Dari situ? Oh, iya, koneksitas. Koneksitas. Ya. Itu koneksitas nanti bisa dilakukan. Ada jadi prosedur memungkinkan hukum. pengadilan koneksitas? Memungkinkan, tergantung dari 16 orang yang diduga. 16 ya menurut temuan investigator swasta. Tim advokasi untuk demokrasi. Tim advokat TAUD ya. 16 ya yang diduga. Misalnya ada orang sipilnya, bisa aja nanti dibawa ke koneksitas. Ini kenapa bisa terjadi ini, kok sipil bisa bergabung dengan petugas TNI. Tapi pasti nanti jawabannya itu kan oknum gitu ya. Ini memang saya tidak tahu kenapa ya misalnya TNI sendiri kok tidak mensegerakan agar undang-undang pemindahan itu kan hanya membuat satu pasal aja. Perubahan undang-undang peradilan TNI. Isinya apa? Isinya pasal sekian yang menyatakan bahwa TNI berwenang dialihkan ke peradilan umum untuk hal-hal yang menyangkut gini, kan sudah selesai sebenarnya. Tapi lama sekali ini. Ya. Meskipun harus objektif juga. Peradilan militer itu juga sering lebih keras menghukum orang jahat itu. Tapi kasusnya jangan dikira. Ya militer juga. Ada militer yang dihukum mati oleh peradilan militer, ada. Selain dipecat lebih dulu lalu dikurung, diadili gitu. Peradilan militer juga relatif menurut saya nih lebih banyak bagus daripada peradilan umum yang banyak korupsinya. Tapi sebenarnya. Tapi kita kan bicara hukum. Bicara peradilan hukum. Cuman kan kasus-kasus yang selama ini jadi sorotan publik Pak, ketika dialihkan dari polisi ke militer menjadi ujungnya mengecewakan publik. Iya, banyak yang mengecewakan. Kasus-kasus misalnya demonstrasi Agustus kemarin, kan ada beberapa yang ditangkap, ada sebagian dari Bais. Ketika diserahkan ke militer selesai, kita nggak tahu hasilnya kayak apa. Kasus korupsi yang melibatkan misalnya oknum petinggi militer juga diambil alih, tidak ada hasilnya gitu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh publik Pak. Nah itu. Meskipun kasus-kasus korupsi hilang kan juga banyak di peradilan sipil kan. Sama juga. Artinya jelek baik itu bukan karena pengadilannya. Selalu ada
kenapa kita mendorong ke peradilan militer? Bukan karena peradilan militer lebih jelek, tapi memang hukumnya harus begitu gitu. Ya. Kalau bicara kasus-kasus hilang, korupsi di atas korupsi, itu ya di peradilan militer ada, di peradilan umum lebih banyak kan gitu kan. Kasus-kasus hilang di tingkat penyelidikan hilang, di tingkat penyidikan berubah, di tingkat macam-macam kan, itu problem lain. Oke. Saya bicara perbandingan tadi tentang Kalau kita peradilan melihat militer. kasus ini Pak sebagai sebuah apa yang Pak Mahfud sebutkan tadi, serangan terhadap demokrasi dan segala macam dari segi skala dan keseriusannya, kan mestinya harus dibuka, harus tuntas kan Pak Iya, Mahfud. iya. Jangan sampai ini menjadi catatan buruk yang menjadi legitimasi untuk berulang lagi karena tidak ada pelakunya, tidak Betul. ada otaknya. Nah, apa saran Pak Mahfud? Apakah misalnya perlu misalnya membentuk seperti tim gabungan pencari fakta ketika kasus Munir di era Pak SBY atau apa jalan keluarnya supaya kita apa namanya menghasilkan hasil yang maksimal dari pengusutan ini? Nah itu bagus tuh, karena Presiden kan menyatakan terbuka Ya, atas kemungkinan itu Ya. kepada Najwa Shihab. ya, Nah itu penting sekarang, karena di militer ini masih berkutat pada 2 atau 4 tersangka, sementara di pihak lain dugaannya bahwa ini ada 16 yang mungkin melibatkan sipil. Kalau dibentuk tim pencari fakta dari yang orang-orang yang independen untuk itu, tapi di bawah kewibawaan Presiden, saya membentuk, ungkap sejelas-jelasnya dan simpulkan apakah ini perlu pengadilan koneksitas atau cukup pengadilan militer. oleh tim ini yang menyimpulkan itu ya? Ya menyimpulkan, sampaikan Iya. ke Presiden. Kan gitu. Nah, itu bisa saja atas kewenangan Presiden karena temuan ini kan nanti tinggal Presiden mau apa enggak ini. Karena Presiden bukan bilang iya waktu itu, hanya bisa dipertimbangkan kan gitu. Nah, sekarang dipertimbangkan karena sudah ada temuan 16 orang. Penting tuh pencari fakta itu. Maksud saya gini loh, Mas. Pegiat-pegiat demokrasi itu dan pegiat-pegiat supremasi hukum itu harus dilindungi oleh negara. Harus dilindungi oleh negara. Oleh negara, oleh aparat juga, oleh aparat penegak hukum harus dilindungi, bukan dianiaya. Karena apa? Kita ini maju dari waktu ke waktu kan dari gerakan masyarakat sipil. Termasuk dari Merdeka dulu kan semuanya dari sipil coba, kan gerakan masyarakat kan. Sesudah merdeka, kita membentuk negara, negara punya aparat sendiri, lalu hukum dan demokrasi ditegakkan oleh mereka. Nah, setiap ada pelanggaran, masyarakat sipil yang meluruskan. Iya kan? Selalu perubahan-perubahan itu. Jadi negara seharusnya berterima kasih kepada masyarakat sipil, bekerja sama dengan baik kalau ingin menjadi pemerintah yang baik. Gitu. Justru dipanggil gitu. Dari sisi Presiden, dengan penjelasan Pak Mahfud seperti sekarang ini bahwa penting sipil itu, Pak Mahfud melihat apa? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Presiden bukan hanya pada saat mengatakan bahwa ini harus diusut tuntas? Ada sesuatu yang lebih signifikan yang bisa dilakukan oleh Presiden untuk menyelesaikan kasus ini, Pak? Membuka seterang-terangnya kasus ini? Iya, yang harus dilakukan lebih lanjut kalau bisa apa yang diisyaratkan mungkin saja dibuka pembentukan tim pencari fakta itu mungkin bisa ditindaklanjuti karena pada waktu Najwa bertanya ke Presiden kan isunya masih berputar di empat orang yang mungkin bisa disangka. Nah, sekarang udah ditemukan. Ini kan lebih gampang menemukan orang-orangnya. Publik juga makin melihat banyak yang terlibat gitu rumah ya? tempat koordinasinya udah ditemukan. CCTV-nya lengkap dan segala macam. Jam-jamnya kenapa terjadi di situ misalnya karena pada jam itu portalnya udah ditutup sehingga bisa mengetahui bahwa ini akan sedang berjalan sendirian, tidak akan banyak salipan dengan orang sehingga mudah dianiaya kan gitu kan. Nah yang begitu-gitu tuh penyelidik swasta aja bisa melakukan dengan baik, apalagi penyelidik kalau tim pencari fakta yang dibentuk oleh negara pasti ketemu. Nah, oleh sebab itu menurut saya ya mungkin kita perlu minta Presiden membentuk tim pencari fakta. Untuk kebaikan kita lah, bukan untuk mencari-cari kesalahan sebuah institusi. Ya. Gitu. Pak Mahfud Itu setuju juga kalau penting. dia mengatakan bahwa ini ujian kelangsungan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo. Iya, salah satu ujian lah. Ujiannya kan banyak. Iya, iya. Kalau Anda ujian kan soalnya ada 15, banyak ada 10. Ini salah satu lah. Macam-macam gini. Banyak ujian terhadap demokrasi kita terutama di saat-saat ini. Ya, terutama melalui mekanisme-mekanisme formal yang disebut autokratik legalisme itu kan sekarang sedang
sedang tumbuh di mana-mana. Gitu. Kepala Bais TNI sudah mundur, Pak. Apakah di mata Pak Mahfud itu cukup gitu ya, atau sama sekali belum memenuhi keinginan Menurut publik? saya belum. Maka tim pencari fakta itu yang juga melibatkan tentu TNI, ya, melibatkan Polri, melibatkan akademisi dan masyarakat sipil, gitu. Itu di situ akan bisa menemukan, karena nggak bisa dong hanya mundur gitu tuh kan administratif mundur itu, iya toh, administratif. Padahal mungkin saja ada tindak pidana di situ. Kalau mundur gitu lalu dianggap selesai. Oh, itu tidak fair menurut saya, karena ini pasti kan ada sambungan-sambungan ke atasnya ini sampai ke sana apa enggak? Apa terjadi? Ada prinsip rantai komando dan segala macam kan dalam militer itu. Gimana kan? Pak itu? Iya, makanya enggak cukup menurut saya. Harus dirunut ini agar ketemu ini siapa-siapa, ada di mana nih mata rantai kendalinya tuh terletak di mana, sampai ke pimpinan, atau sampai di sini, atau sampai di mana, atau oknum, kan gitu kan. Ini kan kelihatannya diarahkan ke oknum. Yang memang benar sih, di dalam sana siapa kan, oknum artinya orang yang melakukan, setiap orang yang melakukan ini kan gini. Yeah. Tetapi organisasi kan bisa mencari orang-orang sampai ke tingkat komandonya. Bagi polisi sendiri, Pak Mahfud mengharapkan sampai di mana sebelum ini misalnya diserahkan kepada pengadilan militer. Apa yang Bapak harapkan dari polisi? Ya, saya masih berharap ya polisi melanjutkan penyelidikan ini pada pihak-pihak sipilnya. Motif-motif yang terkait dengan yang melibatkan dengan orang-orang sipil. Kalau Polri menyelidiki itu kan sudah tidak boleh. Jadi karena, maksimalkan di sipilnya ya, di pihak sipilnya. Iya, kan masih banyak tadi. Dari 16 orang tuh yang diduga, itu kan bisa dibuka oleh Polri. Gitu ya. Meskipun itu tidak mudah, karena nanti kan akan berkaitan dengan institusi TNI juga. Kalau di situ ada TNI-nya, itu kan memang tidak mudah. Oleh sebab itu tadi, kalau Presiden turun tangan, itu lebih mudah. Pak Mahfud tadi di awal mengapresiasi polisi. Saya pengen jadi bertanya, kan Bapak menunggu Presiden untuk melaporkan hasil Komisi Reformasi Polri. Gimana Pak sampai sekarang kejelasannya? Gini loh, kita udah melaksanakan tugas dan menurut saya hasilnya bagus. Karena itu didiskusikan dengan Polri, didiskusikan dengan masyarakat, dan ketika hasil itu disepakati, itu Polri juga ada di situ. Kapolrinya ada, mantan Kapolrinya ada, Mendagri yang mantan Kapolri juga ada, Pak Doviri ada yang asisten Presiden di bidang reformasi Polri ada gitu. Itu hasilnya bagus, memperhatikan semua aspek. Nah, tapi kan itu komisi itu dibentuk oleh Presiden. Oleh sebab itu hasilnya itu pada tanggal 2 Februari itu jadi. 2 Februari, 2 bulan lalu Pak? Iya, ya kan udah 2 bulan lalu sudah ini. Iya, 2 Februari itu kita sudah langsung berkirim surat ke Presiden. Langsung menghubungi istana. Kami sudah selesai dan siap menyampaikan laporan ke Presiden. Kan waktu Presiden memberi pengarahan tuh tanggal 7 November, nanti 3 bulan lapor ya. Nah kita berarti 7 Februari lapornya. Nah 2 Februari kita udah selesai. Sudah mendahului. Kirim surat. Kami siap melapor. Kesepakatannya, meskipun kita udah selesai, tidak boleh membocorkan itu. Isinya apa? Nggak boleh, tidak etis. Harus melapor ke Presiden dulu. Sesudah melapor ke Presiden, kita akan mengusulkan ke Presiden bahwa dokumen itu menjadi dokumen publik, terbuka. Oleh sebab itu diedit sedemikian rupa, sedemikian ilmiah, agar itu bisa dibaca hasilnya, bahwa kita tidak main-main. Berapa hasilnya itu? Ada 10 dokumen. Ada surat, kemudian ada resume, ada lagi eksekutif summary, lalu ada 10 buku. Yang tebalnya gini tuh. Yang verbatim. Yang kata masyarakat langsung ini loh. Jawaban polisi langsung ini loh. Dimuat di situ semua. Sehingga wah ini bagus. Kalau dijadikan bahan. Sehingga kita akan
mengusulkan pada waktu itu, nanti kalau sudah dilaporkan presiden, buka aja ke publik, nggak ada yang jelek kok ini, bagus gitu. Bisa menjadi dokumentasi publik ya? Iya, cuma kita bersepakat tidak boleh membocorkan itu ke masyarakat. Meskipun masyarakat sekarang kan banyak yang bertanya, apa tuh hasilnya? Komisi Reformasi kok ngomong doang kok. Sering muncul di komen-komen di bawah Mahfud sudah itu. hilang. Lah memang kita punya etika. Itu dibentuk oleh presiden, dilaporkan ke presiden dulu. Nah, sebelum dilaporkan ke presiden dalam masa-masa penghimpunan bahan waktu itu kan semua disiarkan ke publik. Nah, itulah yang disimpulkan nanti ada di presiden gitu. Nah, tapi presiden sampai sekarang ini belum sempat. Kenapa? Karena sibuk atau? Saya kira sibuk. Presiden kan sejak 2 Februari itu sudah beberapa kali ke luar negeri. Ada BOP, ada yang bersambungan ERT ya. ART. Ada macam-macam ya, ke luar negeri lagi, pernah ada apa itu, lalu sekarang sedang ke luar negeri. Ya, jadi sampai sekarang ya kita menunggu. Dan teman-teman sih kok kita nunggu, kita tanya lagi. Kalau saya pasif aja, sudah selesai kok tugas kita, ngapain? Dia bilang, udah mau dipanggil datang, nggak dipanggil juga dilupakan juga enggak apa-apa gitu. Kan presiden yang minta. Presiden juga yang berhak mau menerima. Pekerjaan sudah selesai ya? Selesai dan kita bicara objektif di situ. Bicara objektif. Nah, silakan aja saya bilang. Jadi presiden masih sibuk ya kita kerja yang lain juga lah. Masa nunggu dipanggil mau urusan sudah terus? Selesai gitu ya? Ya urusan gitu, terserah presiden saja gitu. Oke, Mahfud. Kita lanjut ya, Pak. Ya. Itu tadi satu kasus besar. Berikutnya kaitannya dengan anak muda videografer di Sumatera Utara, Pak. Pak Mahfud saya kira juga mencermati ini mirip sekali. Si Tepu ya? Amsal Sitepu. Iya kan? Amsal Kristi Sitepu namanya. Iya. Itu tragedi hukum juga tuh. Iya, saya nonton videonya bagus banget untuk ukuran produksi desa gitu ya. Tapi kasihan sekali, Pak. Dia didakwa melakukan korupsi, dia penyedia jasa gitu ya, melampirkan proposalnya, tapi tiba-tiba bukan kepala desanya, bukan penjualnya, dianya yang dijadikan korupsi. Apa Pak tanggapan Pak Mahfud? Menurut saya kejaksaan tuh ceroboh itu. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak menguasai, tidak mengikuti kasus itu sejak awal, sehingga jawabnya gelagapan gitu. Itu sesuatu yang gimana ya, kasus yang sebenarnya dimulai dari perdata. Perdata harus ini ya. Iya, tidak ada penipuan, kok tiba-tiba menjadi korupsi, dan pasal yang digunakan juga salah. Iya kan? Dikenakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. Satu, itu tidak ada melawan hukumnya. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu adalah pejabat publik yang punya kewenangan untuk melaksanakan tugas publik. Dan si Tepu ini siapa? Bukan pejabat publik kok jadi tersangka gitu loh. Dalam kasus korupsi. Itu ceroboh semua, mulai dari intelijennya, kemudian direktur tindak pidana korupsinya, kepala kejaksaannya. Ini ceroboh betul. Kasih intelnya segala macam. Iya, ada yang bilang begini, katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus. Karena di kejaksaan itu ada anggarannya. Setiap kabupaten, kota, itu ada anggaran untuk mengungkap kasus korupsi. Demi untuk pemberantasan korupsi seperti diarahkan oleh presiden. Oh, ada seperti itu, Pak? Iya, saya dengar gitu, ada anggaran lah untuk itu. Nah, semua yang tidak menemukan, dulu sudah pernah terjadi di zaman awal-awal reformasi kan, ketika kita pernah ribut dengan Abdurrahman Saleh itu. Waktu itu Jaksa Agung, yang karena setiap kabupaten tuh mencari salah-salahnya pejabat gitu, karena harus ada setoran demi semangat memberantas korupsi. Nah, ini terjadi lagi. Sekarang orang dikasih anggaran cari korupsi. Yang ditangkap bukan orang korupsi. Nggak berani nangkap pejabatnya. Ini orang swasta coba. Apa alasannya? Gitu. Orang bukan pejabat publik dijadikan tersangka koruptor gitu. Dan yang aneh pula misalnya, korupsinya di mana? Karena ada hal-hal yang katanya biayanya tidak ada, nol. Ada 5 item, Pak, kegiatan yang dinolkan oleh inspektorat. Ada ide, konsep. Nah, clip on. Betul, mikrofon atau clip on. Mikrofon. Lalu cutting, editing, dubbing. Nah, itu lalu katanya itu nol biayanya. Loh, ini, dalam Pak, kota perdata kan mikrofon yang kita pakai ini, Pak. Ini belasan juta Pak harganya nih. Loh, iya. Yang kita pakai ini. Ya memang
memang mungkin pikirannya itu kan sudah paket gitu, nggak usah dihitung sendiri. Tapi bisa dong, seperti ide itu. Maka kita mempunyai undang-undang hak atas kekayaan intelektual, kan melindungi ide. Persis. Agar ide itu ada Persis. harganya, mahal Persis, gitu. justru mahal di situnya. Iya. Nah, sesudah dia mempunyai hak itu kan hanya dia yang boleh. Kalau dia mau gunakan itu sebagai perhitungan, kenapa? Iya kan? Wong ide. Anda buat buku aja karena punya ide dilindungi sebagai hak cipta. Ya kan? Kalau gambar-gambar yang dan seni bisa hak paten, ilmu pengetahuan hak paten. Iya kan? Ada semua tuh. Itu kok ini lalu biaya nol dihitung dan 200 berapa? 202 juta lah ya. Iya, 202 juta korupsinya. Itu kalau dihitung semua mungkin korupsinya enggak sampai, kalau betul ada apa namanya hal yang tidak wajar ya paling 20 juta. Karena yang lain tuh asli kan, kontrak kan. Yang lain itu kan bukan markup. Bukan markup. Seperti saya punya baju. Ya, Mas Rizal punya baju. Mas Rizal bisa menjual baju ke orang lain dengan harga 2 juta. Saya bilang sama-sama baju nih. Karena ini perdata, kalau mau pakai baju saya 5 juta dong. Dia mau, perdata bisa asal tidak ada kesepakatan diam-diam untuk markup lalu dibagi dua gitu. Nah, ini katanya kepala desanya ndak mau, ndak tahu dan sudah menyatakan kan. Mereka puas, Pak. Mereka dengan sudah hasil kerjaan puas itu dan bagus hasilnya. Dan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Gitu. Bahwa ada markup dan hasilnya bagus. Ini kan perdata kok jadi pidana begitu gimana? Ini lu menggunakan pasal 3 itu harusnya kepala desanya dong. Iya, ini itu dia Pak, makanya. Ini penjadi jasanya kepala desanya aman-aman saja gitu. Kalau orang perdata boleh, saya minta uang sekian. Kalau kamu setuju, selesai tuh perdata. Perdata itu kan kesepakatan. Nah, ada lagi. Gimana tuh menghitung? A, B, C, D. Kok ada yang 0, ini harganya sekian gitu. Dengan itu 202 juta tuh untuk 20 desa ya. Ya. 20 desa, Pak. 20 desa. Ya. Kan murah banget loh. Bikin begitu. Kan murah banget kok. Lalu saya bertanya, perhitungannya di mana? Apakah yang menghitung tuh BPK? Atau apa gitu? Katanya punya apa? Inspektorat, Pak. Inspektorat. Ya, inspektorat itu secara undang-undang dimungkinkan ya, selain BPK. Mungkin. BPKP. Jadi begini, kalau gitu inspektoratnya juga berlebihan menghitungnya itu. Begini, menurut Undang-Undang Dasar, setiap perhitungan kerugian negara itu sebenarnya menjadi wewenang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi di dalam perkembangannya, pemerintah membentuk pemeriksa internal namanya BPKP. Lalu pemerintah juga membentuk Inspektorat Jenderal di tingkat pusat. Pemerintah juga membentuk Inspektorat Daerah di provinsi dan kabupaten. Jadi banyak yang bisa memeriksa itu, bukan hanya BPK. Nah, bahkan ya waktu itu saya tuh waktu ketua MK, saya ulang lagi nih. Waktu itu kan BPK, ambisinya itu BPK, pokoknya setiap perhitungan korupsi kerugian negara harus BPK. Karena ini menurut Undang-Undang Dasar, gitu. Lalu saya tidak setuju, Pak. Apakah kalau diperiksa BPK, waktu saya ingat masih Pak Hadi Purnomo, ketua BPK, saya ketua MK. Apakah kalau diperiksa BPK tidak ada korupsinya? Beres dari korupsi. Saya beri contoh. Pemeriksaan di BPK itu tawar-menawar. Tempat saya ini pernah diperiksa ini. Katanya ini harusnya 2 cm kok kurang gitu. Mau dijadikan laporan. Lalu dia nawar, mau dijadikan laporan enggak ini? Lu kenapa tanya? Kalau salah ya laporkan aja, kok ditawar ke yang buat. Gitu. BPK ini? BPK. Saya ketua MK. Sehingga saya bilang terima kasihlah kepada BPK yang telah memberi penghargaan kepada MK 7 kali berturut-turut. Wajar tanpa pengecualian. WTP kan itu tuh. Tapi saya tidak percaya kalau hanya BPK. Buktinya yang WTP itu kantor orang-orang korupsi itu semua kantornya WTP. Mahkamah Agung itu baru 2 hari pesta karena dapat WTP itu, tangkap besok lusanya yang pesta itu. Gimana?
kantor-kantor apa yang dulu Pak Basuki yang dipimpin Pak Basuki. PUPR juga ada korupsinya juga. Kementerian Keuangan banyak korupsinya juga. WTP semua. Oleh sebab itu, waktu itu saya bilang, jaksa penegak hukum boleh mencari sendiri. Auditor-auditornya. Auditor. Oleh sebab itu, lalu kita pada waktu itu perluas. Ya, MK membuat vonis nomor 31 tahun 2012. Ya, boleh dong. Bukan hanya BPK, tapi BPKP juga bisa. Ya, inspektorat bisa, akuntan publik bahkan bisa, yang dicari oleh jaksa bisa, gitu. Itu diperkuat lagi oleh SEMA tuh surat edaran Mahkamah Agung. Kalau tadi kan MK. Yeah. SEMA nomor 22 tahun 2024 itu bisa, SKPD bisa, akuntan publik asal bersertifikat oleh negara bahwa dia berhak, gitu. Jadi kalau soal perhitungan ini yang dilakukan dalam kasus si Tepu itu boleh siapa saja, gitu, apalagi inspektorat. Tapi itu yang tidak wajar tadi, dia bukan pejabat, ini urusan perdata, kemudian penghitungannya aneh-aneh, menghitung nol kok seenaknya menghitung nol gitu, kan perdata boleh. Artinya Mas, standar auditnya yang bermasalah juga kan Pak. Yeah. Mas, kalau saya tanya Mas Rizal, ini harga cangkir ini berapa? Pak, paling itu 150. Kalau saya jual 2 juta kepada Anda setuju? Ini sah. Yeah. Saya minta 2 juta. Oh ya, sudah, karena saya boleh kok, sah itu. Kalau perdata ya. Oleh sebab itu, kalau terjadi kesalahan itu kan pada pejabatnya, bukan pada si Tepunya. Kalau begitu nanti membunuh kreativitas orang. Iya. Kalau itu kekhawatiran banyak orang. Nah iya dong. Orang jadi takut. Anak muda yang punya profesi kerja-kerja kreatif itu jadi takut, Pak Mahfud. Pak Mahfud, apa kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang Bapak bilang tadi bukan, ini salah dan bodoh gitu ya. Salah dan bodoh. Apa yang harus dilakukan oleh institusi kejaksaan untuk melakukan koreksi untuk kasus seperti ini? Itu harus ditarik tuh, orang-orang semua diperiksa. Kenapa kamu bisa melakukan kajarinya, kasihnya, iya panggil dong. Semua. Itu di Kejaksaan Agung tuh saya lihat ahli-ahli untuk memeriksa itu. Panggil, itu apa logikanya kok begini? Siapa yang mempengaruhi? Kalau saya mau bilang ini ada politiknya, enggak ada. Siapa sih urusan politik? Apa orang kayak si Tepu itu? Iya kan? Enggak ada dia, enggak punya jaringan politik. Lalu apa? Ya kebodohan itu. Gitu. Peradilan sesat dong Pak ya? Iyalah peradilan sesat itu. Kalau Herman Muster itu, ya peradilan sesat tuh kayak gitu tuh. Ada karena kebodohan, ada karena politik, ada karena ingin dapat karir, ada karena ingin nyetor kasus dan sebagainya. Itu kan sudah ada bukunya itu, peradilan yang sesat. Betul, Herman Muster. Ya baik. Ya tapi silakanlah hakim ya, kita lihat nanti apa pertimbangan hakim gitu. Ya kalau aktivis bisa diserang, lalu rakyat biasa bisa dipidana, lalu sebenarnya hukum kita itu berpihak kepada siapa? Nah, di tengah banyaknya opini yang muncul, saling tarik-menarik, kita butuh ruang diskusi yang jernih, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe, dan silakan ikutin terus sampai selesai. Saya lanjut, Pak Mahfud. Ini ada lagi, ini juga concern Pak Mahfud tentang pemberantasan korupsi yang gede-gede ini ditambang Pak. Ya. Hari Jumat kemarin. Kalau yang gede-gede oke, mari kita ajar. Ini yang gede-gede dan sengaja kolusi gitu. Nah, nilai dendanya tuh 4,2 triliun Pak Mahfud. Ya. Taipan namanya Samintan di Kalimantan Tengah. Ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan hari Jumat kemarin. Pak Mahfud mungkin mencermati karena ketika dia menjadi tersangka, rupanya dulu izin tambangnya itu sudah dibukukan, tidak lagi diberikan, tapi tetap melakukan kegiatan tambang dari 2017 ke 2025. Jadi 8 tahun, Pak. Bekerja menambang dengan lancar dan baik-baik saja, sekarang jadi tersangka. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, saya ngikuti kasus ini. Ya mungkin ini lagi ya, kita beri apresiasi dulu lah. Ini kan terungkap karena ada Satgas PKH ya. PKH, penertiban kawasan hutan. Yeah. Ini seharusnya sudah terungkap lama. Baru sesudah ada Satgas PKH ketahuan, dan ini korupsi besar. Dan yang kayak gini banyak, harus banyak lagi yang ditemukan. Harus banyak lagi? Harus banyak lagi yang ditemukan. Jadi PKH menurut saya oke, apresiasi. Jadi begini, anehnya ya, PT Asmin Kualindo Tuhub ya namanya. Kita nggak ngerti AKT Pak, PT AKT. Iya, apa sih artinya Asmin Kualindo Tuhub? Di Kalimantan Tengah. Iya, terserahlah apa artinya, tapi itu namanya.
Itu kan sudah ditutup tadi, Ya. kata Mas Rizal. Izinnya sudah dicabut, tidak boleh beroperasi sejak Oktober tahun 2017. Loh kok bisa beroperasi? Iya kan? Ya. Ini kan aneh, sudah ditutup, dicabut, kok bisa beroperasi. Oleh sebab itu, ini masih berlangsung, korupsi terhadap negara berlangsung terus di depan mata kita, di depan banyak aparat yang terkait. Pertama, misalnya, Kementerian SDM, kan punya Inspektorat Jenderal. Ya. Di Inspektorat Jenderal itu ada Inspektorat Tambang. Bidang tambang. Ya, ada inspektur tambang, Pak. Betul. Masa dia nggak tahu? 2017 sampai sekarang 8 tahun. Iya kan? 7,5 tahun. Bergerak di depan matanya terus. Lalu Bea Cukai. Kok diem aja? Apa nggak ada dokumennya? Dari mana ini kok bisa jatuh Bea Cukai di sini? Kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup lah. Ada pengelolaan lingkungan hidup itu kan merusak juga. Lalu sah bandar, ya, yang memberi izin angkut, ya, pergerakan alat angkut, izin berlayar itu. Lalu ada juga Polairut, polisi air, ya. Kemudian ada Bakamla, ada TNI. Ini kok sekian institusi bisa dibodohi oleh orang bernama Samintan. Sampai sekian. Ini harus diperiksa semua. Apa yang lu kerjakan? Apakah ada amplop di balik dokumen? Atau Anda memang tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Atau takut? Atau ada backupnya? Kan gitu biasanya. Ada backing kan yang gede-gede gitu tuh sampai triliunan gitu. Terus kalau tidak ada, ya diungkap dong sekarang. Samintannya oke, baguslah, apresiasi PKH dan Kejaksaan Agung. Nah, kalau yang ini kita apresiasi Kejaksaan Agung mengungkap ini kan. Kalau yang tadi ya kita tidak apresiasi yang anak si Tepu itu. Yang ini kita apresiasi nih. Kok dia besar dan itu melibatkan banyak orang yang seharusnya segera juga diperiksa dan nilai uangnya juga bisa dihitung secara real. Kerugian lingkungan itu berapa? Kerugian ininya berapa? Misalnya dendanya berapa, apa itu kan bisa dihitung, produksinya berapa kan bisa dilihat dari dokumen kalau itu real sebagai tindak pidana korupsi. Nah oleh sebab itu ya kita doronglah ini Kejaksaan Agung mengungkap ini dengan cara ini ya, dengan cara lebih terbuka gitu, ya sesuai dengan hukum lah, untuk mengimbangi kritik-kritik yang sekarang banyak. Muncul, Kejaksaan Agung nih gimana sih dengan hukum kayak gitu? Kritik kan begitu banyak. Ya yang begini ini termasuk yang lumayan lah kalau untuk nanti diungkap lebih lanjut. Gitu. Satgas PKH juga mengatakan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain, gitu ya, yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Pak Mahfud setuju bahwa ini semacam peringatan keras, gitu? Saya menduga masih banyak yang harus diungkap dari sini karena begini, Mas. Dulu waktu saya Menko Polhukam kan dibentuk tim itu yang di kantor Pak Luhut itu, bahwa hal-hal yang penggunaan lahan-lahan dan macam-macam tambang milik negara itu yang dikelola tanpa izin itu kan didenda. Satgas Pak Sawit ya waktu itu kalau tim ya. Iya didenda, nah macam-macam gitu itu. Nah kemudian sudah diputuskan karena memang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ya, bahwa yang sudah lama itu diputihkan dengan denda sekian lalu. Sudah ada PP-nya. Nah pada waktu itu banyak sekali yang seperti ini nih. Nah sekarang tinggal diteliti lagi aja apakah sudah memenuhi syarat, sehingga betul kalau Satgas PKH itu menyatakan ini peringatan bagi yang lain, karena memang banyak yang seperti ini. Sekarang segera memberitahu bahwa saya kena denda sekian. Kalau sengaja tidak bayar, tidak mau menyelesaikan itu kan menjadi pidana akhirnya. Sama kan ini? Samintan ini ini. Sama seharusnya dulunya ngelapor lah ya itu. Kalau memang sudah ada di daftar itu. Nah, seumpama ini memang tidak ada di daftar, ya teruskan aja ke pengadilan karena betul sudah dicabut izinnya masih beroperasi. Nah yang lain tuh yang tadi ada di daftar-daftar
itu supaya sekarang segera buka-buka bukunya lagi. Saya itu kena denda berapa dan apa sudah bayar gitu. Supaya segera menyelesaikan Iya. dendanya gitu ya. Iya, karena mestinya ada mekanisme penyitaan aset kan Pak? iya, kalau mestinya denda. dong, Iya. mestinya asetnya disita Disita dulu dulu, untuk dihitung iya. gitu. Kita lihat, kita belum tahu persis perkembangannya apa ini yang dilakukan pada Samentan ini. Expose dari Kejaksaan Agung belum lengkap saya kira, belum menyeluruh. Harus tunggu perkembangannya tentang penyitaan aset, lalu pihak-pihak terkait ini siapa saja kan harus dicari. Menurut saya dengan 4 triliun itu ya kalau dalam ilmu korupsi itu biasanya melibatkan orang banyak, melibatkan amplop, melibatkan kerjasama berjaringan. Biasanya Dan kalau itu sampai berlangsung sebegitu. 8 tahun, Pak. Itu berlangsung dengan 8 berbagai tahun. lembaga yang Pak Mahfud sampaikan tadi itu ada biaya cukai, Ya kan berarti ada bodoh semua tuh. Syahbandar. Iya. Syahbandar, biaya cukai, lingkungan hidup. Iya. Bodoh-bodoh semua, Bakamla, Polairut, dan macam-macam gitu. Kalau sampai ini nggak tahu, kan mereka tahu semua ada begitu. Gitu. Oke Pak. Mas Rizal. Satu lagi Pak, ini terakhir nih. Masih ada? Sedikit waktunya. Nah. Pak Mahfud ketika selepas Lebaran kemarin itu agak ramai di publik karena media pada nanya saya, ini benar nggak Pak Mahfud mengeluarkan postingan mengomentari Pak Yakut yang penahanan rumah lalu kemudian kembali lagi Bapak mengomentari pendapatnya KPK juga pada saat yang sama menduga bahwa ada tekanan intervensi di situ. Gimana sih persisnya Pak? Apa maksud Bapak? Iya, jadi betul saya mengeluarkan postingan karena itu yang dilakukan oleh KPK itu tidak masuk akal atau orang menyebutnya tidak lazim. Orang sudah ditahan lalu ditahan rumah. Biasanya kalau orang sudah ditahan, kalau sakit saja itu harus dibantar ke rumah sakit. Tidak boleh ke rumah. Gitu. Ada yang sampai mati namanya Lukas NMB kan minta dipulangkan ke rumah. Gubernur Papua ya? Iya, nggak bisa. Kamu sakit apa sakit ini? Bawa ke rumah sakit. Kata dokter selesai diobati, balik lagi sampai meninggal. Nah ini ditahan, tiba-tiba tidak ada di tahanan, ada yang tahu. Kemudian katanya tahanan rumah. Sejak kapan KPK mengeluarkan penahanan rumah? Sejak dulu enggak ada. Dulu Daud itu yang kasus Damkar itu sampai meninggal di tahanan KPK. Kalau orang belum ditahan, itu boleh. Ada orang tersangka tapi tidak ditahan, ya di rumah aja. Tapi bukan tahanan. Tapi alasan KPK ada pasalnya itu, menjelaskan itu? Iya, ada pasalnya juga. Pasal tidak masuk akal. Pasal 108 ayat 1 dan ayat 11. Apa isi ayat 1 itu? Menyebutkan bahwa tahanan rumah itu salah satu jenis tahanan. Pasal 11 menyatakan bahwa tahanan rumah itu dikeluarkan berdasar keputusan penyidik. Kan cuma gitu. Lihat pasal-pasal lain yang menyatakan syarat. Syarat untuk bisa tahanan rumah itu apa? Kan harus berlaku umum. Kalau Yakut diberi tahanan rumah, kenapa yang lain tidak? Bupati mana tuh? Kudus ya? Yang di demo Madiun, Semarang, Pati. Kepala Dinas dan sebagainya itu berhak dong untuk minta pulang juga. Apa bedanya dengan Yakut? Kan gitu kan? Nah sehingga saya katakan pasti KPK ini mendapat tekanan. Oh itu makanya muncul analisis. Makanya saya bilang, wah tekanan, tidak mungkin. Begitu bodohnya lalu mengeluarkan orang ditahan ke rumah, orang lainnya sampai mati. Bahkan ya perlakuannya bahkan ya keras tapi terukur, bukan jahat ya, keras dalam arti ini tahanan. Saya mendengar ya yang Nadiem di tahanan itu kasihan juga, tapi ya itulah konsekuensi orang ditahan. Dia sakit sekarang karena apa? WC-nya itu WC duduk, membersihkan WC setiap hari 2 kali gitu, dan WC-nya itu sudah WC duduk juga bergantian dengan napi-napi lain dan sebagainya gitu. Untuk sesuatu yang dia tidak biasa mungkin untuk sekelas Nadiem diperlakukan begitu. Kok tiba-tiba nih yang di KPK lalu pulang, kan kita kan nggak enak juga ya kalau pengamat hukum lihat ada apa gitu. Apakah kalau wah ini kiai mau berlebaran, loh yang lainnya pada nggak berlebaran. Pastor-pastor kenapa tidak? Dulu kan ada juga ya pendeta apa itu, nggak dipulangkan juga, gitu. Kok tiba-tiba rumah? Nah,
ini menurut saya menyatakan pasti ada tekanan lah. Mau kok tiba-tiba gitu, dan baru menjelaskan sudah itu. Nah, oleh sebab itu lalu saya berspekulasi, mungkin mungkin juga bocornya kasus itu, ini spekulasi saya, karena ini pengalaman saya. Bocornya kasus itu sengaja dibiarkan bocor oleh KPK. Karena mungkin dia ditekan, kamu harus keluarkan ini hari raya gitu. Dia tidak kuat, menolak karena siapa sih yang nyuruh, ini tidak bisa saya tolak. Lalu dipulangkan. Tapi oleh KPK dibiarin tuh bocor ke publik. Sehingga dirujak oleh rakyat KPK-nya, lalu KPK punya alasan, saya terpaksa tarik lagi, tidak kuat masyarakat kayak gini nih. Kalau saya begini hancur nih KPK-nya, semua minta dibebaskan. Semua minta pulang hari raya, kira-kira gitu. Lalu KPK tahan lagi. Yakut dengan kata teman-teman, secerdas itu KPK gitu. Ada yang bilang, enggak lah KPK enggak secerdas itu. Katanya. Ada yang berkomentar ada yang gitu begitu kan. Pak komentarnya saya lihat. Ya, tapi ya saya sih, karena saya melakukan itu dulu, Mas. Waktu jadi Menko Polhukam. Anda tahu, waktu kasus Sambo, banyak yang akan menutupi kasus itu. Tapi begitu ada kasus, saya lempar ke pers. Rame lagi. Saya panggil keluarganya yang dari Jambi itu, keluarga si korban itu, suruh bicara ke pers. Nggak bisa ngelak akhirnya. Bahkan hakimnya katanya didatangi oleh seorang bintang 1, bintang 2. Kan tidak ada yang tahu, tapi ada yang lapor ke saya. Saya bilang ke wartawan, kamu tanya itu nanti ke saya. Saya bilang, makanya muncul, saya punya bintang 2, bintang 3 di kantor gitu kan, ya. Saya bilang, bintang berapa yang mendekati hakim? Saya bilang, gitu ya. saya Menko Polhukam, kalau yang mendekati hakim, memaksa hakim bintang 1, saya punya bintang 2 banyak di sini. Kalau bintang 2 yang minta hakim, saya punya bintang 3. Wartawannya senang Pak, dapat berita bagus itu. Iya, maksud saya, waktu kasus cicak buaya, ketika MK juga mau dikriminalisasi, saya lempar ke publik. Sehingga waktu itu begitu MK bersidang, belum ada putusan MK nih. Begitu MK bersidang bahwa ada rekayasa begitu, rakyat turun puluhan ribu ke HI itu menjemput Chandra Hamzah ke penjara, dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution. Pulang kamu, ndak salah, kamu rekayasa. Habis. Loh, kalau ndak dilempar ke publik gitu, kita ditekan oleh lingkungan politik yang dekat-dekat kita. Ndak bisa kita menegakkan hukum. Saya cara begitu dulu. Ya Sambo, cicak buaya, ya ini yang apa, pencucian uang 304 triliun. Betapa saya diadu dengan DPR, diserang oleh DPR, macam-macam, ya lempar ke publik aja. Korupsi Asabri dan segala macam. Iya kan, ya lempar aja. Ingat ya. Iya, karena itulah saya katakan, membangun demokrasi dan hukum itu perlu dukungan masyarakat. Dan itu LSM itu jangan dikriminalisasi. Ajak dia untuk membantu kita nih. Saya mau bekerja benar nih. Lingkungan kerja saya nih ada korupnya. Sulit saya bergerak. Lempar aja. Kalau begitu kan sudah bilang, ini publik sudah begitulah. Nggak bisa kita begini aja gitu. Itu kan kalau pejabat punya niat baik seperti Pak Mahfud gitu kan, kita nggak tahu. Seharusnya begitu. Tidak semua begitu. Iya, orang bilang, wah Pak Mahfud tuh hebat ya, beran. Nggak hebat, orang lain yang nggak hebat. Saya biasa-biasa aja. Lucu, saya dulu kan di Udayana dapat penghargaan kata ini. Orang yang paling hebat, enggak ada Pak, saya enggak hebat, saya biasa saja. Yang lainnya itu yang memble, saya bilang. Yang seharusnya biasa. Yang lain tuh yang tidak biasa, harusnya seperti saya ini aja. Tugas kok, enggak ada hebatnya, cuma begitu. Baik Pak Mahfud, gitu, ya. Cukup lama kita. Dan ya saya udah berdiskusi banyak dengan Pak Mahfud, pertanyaan Anda juga sudah saya tanyakan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda masih merasa bahwa ada harapan pada penegakan hukum kita? Atau Anda merasa ketimpangan ini ketika adil ini akan harus terus dibiarkan dan diperjuangkan? Tuliskan komentar Anda dan nanti akan kita review dan akan saya tanyakan kembali kepada Pak Mahfud. Monggo Pak. Oke, Mas Rizal dan pemirsa, sekian dulu Terus Terang edisi minggu ini. Sampai ketemu pekan berikutnya dan jangan lewatkan pembahasan isu-isu aktual yang akan hadir setiap minggu. Negara hukum seharusnya melindungi, bukan menakutkan atau menakut-nakuti. Meski itu yang kita sering lihat hari-hari ini. Betapapun, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.